Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kelas 11.5. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran, saya minta untuk kelasnya bersih. Jadi dicek apakah di bawah bangku ada sampah. Kalau ada sampah silakan dibuang ke tempatnya. Tidak ada, Bu. Tidak ada. Baik, saya isi daftar tadi. Dwi Karyanto, Hadir. Mia Mariani, Hadir, Bu. Mustika, Sakit, Bu. sakit ya. Siapa ini namanya? Naura, Naura izin, Bu. izin kemana dia? Tadi sih orang tuanya ngasih surat nih, Bu, ke saya. Oh, masih surat. Ini, Bu, suratnya. Baik, saya cek dulu ya. Oke, baik. Jadi yang masuk cuma kalian ya? Iya, Bu. Baik. Sebelum memulai ke materi, siapa yang pikir? Saya, Bu. Ya silakan dihapus. Maaf, Bu, ya. Ya silakan. Sudah, Bu. Terima kasih. Iya. Sebelum masuk ke materi hari ini, ada yang tahu pembelajaran kita minggu lalu apa? Teks eksplanasi, Bu. Kajian puisi. Oh, kajian puisi kamu. Apa udah, Belajar Bu? minggu lalu lagi Minggu itu. lalu. Wah, tidak dibaca lagi di bukunya. Ulang Iya ya. apa tadi? Teks eksplanasi, Bu. Iya benar. Ada yang Iya. ada yang tahu pengertian teks eksplanasi itu apa? Saya, Bu. Iya silakan. Jadi teks eksplanasi itu teks yang berisi tentang mengapa dan bagaimana suatu peristiwa itu terjadi. Ya baik. Jadi teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang bagaimana sebab dan akibat ya bagaimana sebuah peristiwa itu terjadi. Baik, kita lanjut ke materi hari ini adalah teks ceramah. Teks ceramah. Ada yang tahu teks ceramah itu apa? Pidato, Bu. Pidato. Kalau kamu tahu teks ceramah itu apa? Pengertian dari teks ceramah itu apa? Ada yang tahu? Menyampaikan di depan banyak orang. Ya, baik. Saya jelaskan supaya jelas ya. Jadi teks ceramah adalah sebuah tulisan yang di dalamnya terdapat beberapa paragraf yang isinya nasihat atau petuah. Gitu. Ada yang ingin ditanya? Petua apa, Bu, tadi? Petua itu memberikan yang baik, memberikan ilmu yang baik. Fatwa, menyampaikan ilmu yang baik. Jadi teks ceramah ini bisa secara langsung dan bisa secara daring dari menggunakan elektronik, alat-alat elektronik. Selanjutnya ada metode ceramah. Metode ceramah itu ada 4. Yang pertama, ada yang tahu apa? Mungkin ada yang tahu. Menghafal, Menghafal. Terus apa lagi? membaca naskah. Membaca naskah. Wah, Mia belajar ya. Ada lagi? Tahu? Menyampaikan naskah. Menyampaikan naskah. Apakah itu metode? Menyampaikan naskah itu memang tujuan dari ceramah itu menyampaikan sebuah nasihat-nasihat. Nasihat-nasihat itu di dalam si naskahnya. Ada lagi yang tahu? Tidak tahu? Jadi ada impromptu. Impromptu. Udah pernah dengar impromptu itu apa? Udah pernah dengar belum? Belum. Belum ya. Terus selanjutnya ada extemporan. Jadi ada 4 metode dalam ceramah. Yang pertama itu ada apa tadi? Menghafal. Ada menghafal. Jadi menghafal itu biasanya mempunyai waktu yang panjang karena si penceramahnya itu dapat menyampaikan
dapat membuat naskah terlebih dahulu dan kemudian dihafal. Tuh, yang kedua ada membaca naskah. Nah, membaca naskah ini nanti kita akan mempraktikkan metode membaca naskah, karena metode membaca naskah adalah sudah disiapkan naskahnya terlebih dahulu dan hanya kita baca saja naskah apa yang sudah kita siapkan. Nah, biasanya membaca naskah itu digunakan untuk pertemuan-pertemuan penting. Tuh. Selanjutnya ada impromptu. Impromptu itu secara tiba-tiba dan tanpa persiapan. Jadi spontan aja si penceramah itu mengeluarkan kata-kata. Gitu. Selanjutnya ada extemporan. Extemporan itu kerangka isi. Jadi si penceramah hanya menyiapkan kerangka-kerangkanya saja tanpa ada naskah, tanpa adanya sebuah naskah. Selanjutnya unsur-unsur ceramah. Unsur-unsur ceramah ada 3. Yang pertama itu dai, yang kedua itu mad'u, yang ketiga ada materi. Yang pertama ada dai. Dai itu biasa kita ketahui namanya penceramah. Jadi si orang yang memaparkan sebuah ceramah itu dinamakan dai. Yang kedua ada mad'u. Mad'u itu audiens. Jadi kalau ada si penceramah pasti ada si audiens atau pendengar. Jadi si audiens itu biasanya menerima nasihat-nasihat yang diberikan oleh si dai. Selanjutnya ada materi. Dalam sebuah ceramah tentunya memiliki sebuah materi. Kalau tidak ada materi, tidak ada yang disampaikan. Selanjutnya ada kerangka teks ceramah. Kerangka teks ceramah itu yang pertama ada salam pembuka. Setelah salam pembuka ada pendahuluan. Selanjutnya ada isi. Yang keempat kesimpulan. Yang kelima harapan. Yang keenam penutup. Ada yang tahu salam pembuka itu apa aja? Wah, yang ngantuk ya. Mau Cici buka dulu nggak? Enggak. Baik, perhatikan ya. Salam pembuka, ada yang tahu apa aja? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat pagi. Ya, terus? Selamat siang, selamat sore. Ya, baik. Salam pembuka itu terdiri dari 2 bagian lagi. Jadi salam pembuka itu ada salam yang tadi Assalamualaikum, selamat pagi gitu. Yang kedua ada salam hormat. Salam hormat biasanya yang terhormat, Bapak siapa, yang terhormat hadirin gitu ya. Selanjutnya ada pendahuluan. Pendahuluan itu ucapan syukur dan ucapan terima kasih. Jadi ucapan syukur itu kepada Allah atau kepada Tuhan. Yang kedua ada ucapan terima kasih biasanya untuk audiens yang sudah hadir gitu, yang telah meluangkan waktunya untuk hadir. Selanjutnya ada isi. Isi itu intinya, materi-materinya ada di isi. Selanjutnya kesimpulan, simpulan dari materi tadi. Selanjutnya ada harapan. Harapan dari si penceramah kepada halayak umum. Yang keenam ada penutup. Penutup biasanya diakhiri dengan apa? Wassalamualaikum. Ya, terus? Terima kasih. Terus? Sampai jumpa. Terus? Ada satu yang penting, yaitu permintaan maaf apabila terdapat kesalahan saat melakukan ceramah. Baik, materi selanjutnya adalah langkah-langkah menanggapi teks ceramah. Langkah-langkah menanggapi teks ceramah itu ada tiga bagian. Yang pertama menyimak.
Yang kedua ada mencatat. Yang ketiga ada memberi tanggapan. Baik, yang pertama ada menyimak. Jadi si audiens tersebut menyimak apa yang dipaparkan oleh si penceramah, isi-isi materi dari si penceramah. Nanti setelah disimak, kemudian dicatat oleh si audiens, dicatat pokok-pokok dari isi teks ceramah tersebut. Kemudian memberi tanggapan kepada si penceramah. Jadi si audiensnya itu memberikan tanggapan pada penceramahnya. Apa saja sih yang kelebihan dari si penceramah tersebut dan apa saja yang harus diperbaiki, tentunya dengan alasan yang apa? Masuk akal, yang logis dan sesuai faktanya, fakta yang ada. Baik, selanjutnya saya akan membacakan contoh teks ceramah. Simak baik-baik, nanti akan saya tanya apakah kerangka dari teks ceramah tersebut sudah lengkap. Iya, nyari apa? Nyari pulpen. Sudah ketemu? Belum. Ya udah, silakan dicari dulu. Cari. Nah, sudah. Baik, saya akan membacakan. Kemudian kalian simak baik-baik. Kamu pulpennya mana? Nggak bawa, Bu. Gak bawa, ya udah saya pinjemin. Ya. Makasih, Bu. Iya. Baik, saya akan membacakan. Kalian dengarkan baik-baik, simak baik-baik. Apakah kerangka teks ceramah tersebut sudah lengkap? Ya. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid yang saya kasihi serta rekan-rekan guru yang saya hormati. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul pada acara hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada murid-murid dan rekan-rekan guru yang telah meluangkan sedikit waktunya untuk hadir hari ini. Seperti yang sudah kita ketahui, lingkungan di sekolah kita menjadi cerminan budaya sekolah kita. Sangat tidak enak apabila lingkungan di sekitar kita tidak enak dipandang dan tidak nyaman. Apalagi sekolah ini sudah jadi rumah kedua yang setiap hari kita datangi untuk menuntut ilmu. Oleh karena itu, saya sebagai bagian dari sekolah ini sangat menginginkan agar murid-murid dan para guru bisa tetap menjaga keasrian dan kebersihan lingkungan sekolah kita. Setiap kelas harus berkontribusi menyumbangkan 2 pohon, lalu merawatnya, dan juga tempat sampah di setiap depan kelas. Jangan lupa juga untuk membuang sampah pada tempatnya. Semoga dengan cara ini kita bisa bergotong royong untuk sama-sama memelihara lingkungan yang bersih dan sejuk. Harapan saya adalah dengan tindakan-tindakan kecil yang dilakukan secara bersama-sama ini, pada akhirnya bisa membawa perubahan besar bagi lingkungan sekolah, bahkan lingkungan daerah sekitar kita. Akhir kata, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apakah tadi kerangka teks ceramah tersebut sudah lengkap? Belum. Belum. Kenapa? Kesimpulannya belum ada. Tidak ada Kesimpulan belum kesimpulan. ada. Lalu yang lain sudah lengkap. Sudah lengkap ya. Sudah. Baik. Sekarang karena minggu lalu sudah sempat saya minta untuk membuat teks ceramah, sebuah teks ceramah. Kita buat permainan supaya semangat semuanya ya. Baik, permainannya adalah 369. Jadi 369 itu bagaimana, ada yang sudah tahu mungkin? Sudah, Bu. Bagaimana? Kalau datang angka 3, 6, dan 9, maka diganti dengan tepukan. Ya, baik. Jadi 3, 6, dan 9 itu diganti tepukan, tidak boleh diucapkan. Siap? Siap, Bu. Saya awali, kemudian kalian berdua yang main ya. Siap ya? 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14,
15, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25. 2. Ya silakan maju bawa teks ceramahnya, silakan dibacakan. Untuk Mia silakan menyimak Baik, ya. Bu. Nanti saya minta untuk menanggapi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur kita hadirkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita diberikan beribu-ribu banyak nikmat dan kesempatan untuk acara pada hari ini. Saya ingin berterima kasih karena diberi kesempatan untuk menginformasikan beberapa hal tentang pendidikan yang saat ini menjadi sorotan banyak pihak, terutama tentang karakter dan ilmu itu penting di dunia pendidikan, serta bagaimana generasi selanjutnya bisa berbuat lebih baik. Hadirin yang mulia, kali ini saya akan menyampaikan ceramah singkat tentang pentingnya pendidikan. Apa sih itu pendidikan? Pastinya kan pendidikan itu salah satu tiket ya untuk kita buat nanti masa depan. Dan pastinya Anda semua mempunyai cita-cita. Bagaimana ingin mewujudkannya? Nah, tentu dengan memiliki pendidikan yang tepat, itu bisa membuat bekal mencapai impian tersebut. Sayangnya, banyak juga di antara kita yang abaikan dan masalah pendidikan dan cenderung pasrah mau sekolah atau tidak. Padahal itu sangat penting buat kalian semua. Jadi, kalau saat ini ada di antara Anda yang malas sekolah, coba berubahlah, tingkatkan semangat untuk menuntut ilmu. Karena ilmu itu bukan hanya untuk di sekolah saja, tetapi akan berguna hingga besar nanti. Apalagi buat Anda yang tidak bersekolah, jangan ikuti rasa egois dan sombong, karena hasilnya hanya akan menuai penyesalan. Marilah sama-sama kita satukan tekad untuk meraih pendidikan yang sangat tinggi. Bukan saja tamat SD, SMP, atau SMA, tapi kalau bisa hingga S1, S2, dan S3. Amin. Yakinlah, tak ada pendidikan yang sia-sia, semua akan berguna pada waktunya nanti. Kita jalani saja dengan ikhlas, yakin dan tekad untuk meraih hasil yang terbaik. Demikianlah ceramah singkat yang bisa saya persembahkan. Apabila ada kesalahan kata, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yanto, kita berikan tepuk tangan. Terima Baik, kasih. sudah cukup baik. Silakan Mia untuk menanggapi. Tanggapinya bagaimana maksudnya? Di kerangka itu sudah lengkap atau belum? Kalau dari yang saya dengar tadi harapannya belum ada. Oh, harapannya belum ada. Lalu? Udah itu aja. Udah itu aja ya. Baik. Yanto ngantuk ya? Oh, Iya, mau ngantuk, mau ngantuk. cuci muka dulu? Boleh? Boleh, Boleh, silakan. Bu. Izin toilet ya, Bu? Ya, cepat ya. Ya, Bu. Ya, jadi tadi kan kurangnya berarti hanya. Ya, Assalamualaikum, silakan. Bu. Waalaikumsalam. Ya, baik. Sudah segar? Sudah, Bu. Sudah. Ya, jadi tadi kekurangannya untuk Yanto, kekurangannya tadi apa? Harapannya belum ada. Terus juga kalau bisa menggunakan bahasa-bahasa yang baku, jangan bahasa sehari-hari ya. Baik, pembelajaran hari ini sudah selesai karena kita juga sudah mau pulang ya. Berhubung jam terakhir ngantuk ya. Baik. Untuk minggu depan kita ketemu lagi hari apa? Hari Selasa, Bu. Hari Selasa ya. Oh, hari Selasa. Baik. Saya simpulkan pembelajaran hari ini. Jadi teks ceramah adalah teks yang berisi paragraf-paragraf dan isinya ada nasihat dan ketuaan. Baik. Saya akhiri pertemuan kita hari ini. Mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Ini spidol kelas. Iya, Bu. Ya. Saya akhiri. Silakan ketua kelas dipimpin doa. Bersiap. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing.
Berdoa dimulai, berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pulang dilihat dulu kolongnya, jangan sampai ada sampah ya. Baik Bu. Nggak ada Bu, kosong. Baik, saya duluan ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.